Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit beberapa hal mengenai tentang bagaimana caranya kita menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tentu dari kita semua yang namanya manusia ingin yang namanya hidup itu bahagia. Gak ada manusia yang pengennya hidupnya sengsara, penuh kesedihan atau penuh kekhawatiran. Gak ada. Semua dari kita ingin hidupnya bahagia. Namun terkadang kita memaknai kebahagiaan itu hanya sekedar yang zahir saja biasanya, sehingga hal-hal yang nampak tidak kasat mata secara batin kita sering melalaikannya. Maka izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tips untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang pertama tipsnya adalah dengan memperbanyak syukur. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, sifat syukur ini adalah sifat salah satu wali Allah, orang-orang yang Allah sayangi, orang-orang yang Allah cintai selalu punya sifat syukur. Apa sih syukur ini? Syukurnya adalah menerima dengan lapang hati, dengan lapang dada apa yang telah Allah tentukan kepada kita dan kita tetap terus berusaha. Maka kunci syukurnya adalah kunci pertama dari kebahagiaan. Banyak orang tidak bahagia dengan hidupnya karena dia tidak bersyukur dengan apa yang dia telah miliki. Ada orang yang sudah punya sepeda, dia merasa sedih, dia pengen punya motor. Ada orang sudah punya motor, dia masih bersedih, bahkan dia masih galau karena pengen punya mobil. Dia punya mobil, dia tapi masih juga bersedih karena mungkin mobilnya belum mobil yang mahal. Sudah punya mobil yang mahal, dia belum bersyukur, akhirnya hidup dia sedih, hidup dia galau karena sibuk bagaimana mencari punya mobil mungkin 2, 3 atau sampai 5. Maka syukur ini adalah kunci kebahagiaan yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah hamba ini mau bersyukur, maka setiap dari kehidupannya ini akan bertambah setiap rezekinya. Tapi ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang tidak mau bersyukur adalah Allah sudah mempersiapkan azab bagi mereka yang tidak mau bersyukur. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun sulit dengan firman ini hadir rasa syukur kita, maka mungkin boleh kita coba. Kalau dalam hidup kita ini kita masih merasa kekurangan, merasa orang yang paling sial, merasa orang yang paling tidak beruntung, maka mungkin sesekali kita perlu refreshing ke rumah sakit. Bagaimana di sana kita melihat orang yang mempunyai harta miliaran bahkan triliunan, mereka cuma pengen hidup sehat. Mereka berusaha mengeluarkan apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi semua hartanya, mereka rela keluarkan semua hanya untuk mendapatkan kesehatan. Kita lihat di sana mereka banyak yang pengen melihat karena mata mereka buta. Mereka pengen makan seperti biasa karena mungkin ginjal mereka atau pencernaan mereka tidak bisa. Mereka banyak yang pengen buang air besar seperti kita lancar. Banyak dari mereka di rumah sakit sana yang tidak mampu buang air besar atau buang air kecil selancar kita hari ini. Maka kalau dengan firman ini masih belum mampu menghadirkan syukur kita sesekali perlu mengunjungi saudara-saudara kita di rumah sakit. Betapa beruntungnya kita hari ini Allah berikan kesehatan. Kalau itu juga belum mampu, maka mungkin kita perlu refreshing ke kuburan. Kenapa? Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh ketika seorang itu mau meninggal, dia cuma minta satu, Bapak Ibu. Apa? Dia cuma pengen bisa dihidupkan kembali agar dia bisa menebus kesalahannya dirinya. Jadi ketika orang itu mau dicabut nyawanya, dia cuma minta satu, ingin kembali
kembali lagi hidup, ingin Allah kasih lagi dia waktu agar dia bisa hidup dan memperbaiki hidupnya. Jadi orang yang di kuburan sana ini pengen kembali hidup. Jadi ternyata nikmat hidup yang hari ini kita rasakan itu adalah nikmat yang paling didamba-dambakan dan nikmat yang paling diinginkan oleh orang-orang yang mau sekali mau, oleh orang-orang yang telah mendahului kita di dalam kubur sana. Maka nikmat hidup ini sebenarnya nikmat yang luar biasa. Kalau itu juga belum mampu menghadirkan rasa syukur kita, maka coba kita sekali main ke sel tahanan. Kita lihat bagaimana ternyata kebebasan hari ini kita mampu mungkin pergi ke warung kopi, kita mampu pergi ke kantor, kita mampu bertemu anak istri, kita mampu bertemu kawan sejawat, kita mampu pergi ke masjid. Itu adalah sebuah kenikmatan yang banyak hari ini tidak dapatkan mereka. Mereka hanya berdiam di satu tempat tanpa mengenal yang namanya panas, dingin dan lain sebagainya. Mungkin kita mampu bisa berpergian ke tempat yang mungkin kita suka, ya kita mampu ke sana. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita pikir-pikir ternyata Allah itu sudah banyak memberikan kenikmatan kita yang tidak diberikan oleh orang lain. Dan hari ini kita hanya perlu bersyukur. Dengan rasa syukurlah maka nanti akan timbul rasa kepuasan, akan timbul rasa kesenangan, sehingga mendapatkan dari sekian, mendapatkan kenikmatan ini, itu kita sudah merasa senang, merasa bahagia. Maka ini adalah satu pertama adalah kunci kebahagiaan adalah selalu kita berusaha untuk bersyukur. Yang kedua dengan Allah Subhanahu wa taala, kunci dari kebahagiaan adalah selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, kita meyakini apapun yang ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu apapun yang menimpa kita di dunia ini kecuali pasti itu semua atas izin Allah. Saat kita mampu berhusnuzon, contoh hari ini kita sakit, ditimpa oleh Allah atau orang sayang kita yang kita sayangi sakit, maka kita yakin kita berhusnuzon di balik sakit itu pasti Allah berikan kita kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesusahan pasti akan Allah kasih kemudahan. Allah berjanji lagi, fa inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesusahan pasti ada Allah akan berikan kemudahan. Jadi setiap apapun yang menimpa kita hari ini, baik itu yang tidak kita senangi maupun itu yang kita senangi, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mampu menghadirkan husnuzon ini, maka kita akan merasa senang. Seperti layaknya anak kita, saking sayangnya dia sama ayah. Ketika mungkin ayahnya nyuruh sekolah, ketika dia sayang sama ayah, pasti yakin ini ayah nyuruh saya sekolah, walaupun saya tidak suka mungkin pasti ada kebaikan di dalamnya. Begitu juga bagaimana kita menghadirkan sifat husnuzon. Sebagaimana ada sebuah kisah, ada seorang janda, dia punya anak. Janda ini adalah orang yang taat agama, taat ibadah. Tiap hari dia selalu melakukan ibadah. Pekerjaan janda ini adalah menjual tempe. Suatu ketika dia mau jual tempe, ini tempenya ini nggak jadi kering, Pak. Jadi nggak jadi nyatu, masih berdol karena cuaca yang tidak mendukung. Terus si janda tadi itu berkata dalam hatinya dan dia berdoa, ya Allah, kenapa engkau menjadikan tempe ini nggak jadi? Padahal ini satu-satunya pemasukan untuk aku menghidupkan anak-anakku ini, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Maka si janda tadi dengan penuh keyakinan, bismillah, saya tetap jualan, walaupun tempenya tadi belum jadi, Pak. Maka dijual. Dia berharap tempe ini jadi. Ketika dia tutup, ternyata pas dia buka, bismillah, tempenya tetap masih belum jadi, masih kriwal-kriwal gitu, Pak. Maka hampir saja dia berusung kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan aku? Kalau tempe hari
ya Allah tolong jadikan TPI ini. Sampai akhirnya dia sudah berpasrah, maka ada orang yang nyari, ini siapa yang jual TPI ini? Saya, kata janda tadi. Kenapa? Saya mau beli semuanya, saya borong semua. Kenapa Bu? Ini kan TPI belum jadi, masih kriwel gitu. Begini, saya punya anak di Korea. Anak saya itu kangen dengan masakan Indonesia. Jadi minta saya kirimkan barang-barang bahan-bahan dari Indonesia. Nah, kalau tempe ini masih kriwel, insya Allah ketika dikirim ke Korea udah jadi. Maka dari situlah senjata tadi bersujud syukur, berterima kasih kepada Allah, dan dia merasa bersalah karena tadi sudah seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, mungkin saja apa yang Allah berikan hari ini yang tidak kau senangi, mungkin itu yang terbaik buat kamu. Dan mungkin saja apa yang kau anggap terbaik buat kamu, menurut Allah itu tidak terbaik buat kamu. Maka yakinkanlah semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menghadirkan husnuzon kepada apa setiap yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita mampu mendapatkan ketenangan dalam hidup kita, mampu mendapatkan kebahagiaan maupun di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah Subhanahu wa taala firman, ini ana zonna abdi, saya sesuai dengan prasangka hamba saya. Kalau hamba saya ketika saya kasih sakit, dia berkata Allah gak sayang sama dia, maka mungkin Allah juga gak sayang. Jadi kita berdoa, kita gak dikabul-kabulkan, terus kita merasa bahwa Allah gak sayang sama kita, sehingga doa saya dikabulkan, maka Allah akan sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Maka kunci yang kedua adalah meraih kebahagiaan adalah berusaha untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah janji Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjauhi kemaksiatan. Kenapa ini kunci ketiga untuk meraih kesuksesan? Karena saat kita melakukan kemaksiatan, Allah akan kasih kita satu titik hitam dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan cahaya hidayah. Cahaya hidayah, kalau bahasa kerennya nur ilahiyah. Selalu memberikan cahaya hidayah kepada hati kita. Saat kita berbuat maksiat, maka satu titik hitam nempel dalam hati kita. Terus kita membuat kemaksiatan sehingga hati kita penuh titik hitam, dan cahaya hidayah ini gak bisa masuk dalam diri kita, sehingga nanti kita akan sulit bersyukur dan akan sulit untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur dan husnuzon ini tidak bisa kita lakukan kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati kita hitam, gelap, sehingga cahaya hidayah Allah tidak masuk, maka pasti kita akan sulit sekali untuk menimbulkan rasa syukur dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara pasti saat kita bermaksiat, maka Allah pasti akan mengurangi daripada kenikmatannya. Maka inilah hal yang perlu kita perhatikan jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesabaran dan keikhlasan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jika ada perkataan yang salah ataupun kurang pas di hati, saya mohon dimaafkan maaf sebesar-besarnya. Meskipun menafsir Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.